Oke, sekarang sedang booming sekali. Ini persoalan Tokopedia ya, yang kehilangan marwahnya di Indonesia. Jadi pertama-tama kita bahas dari harapan teknologi lokal ke instrumen pasar global. Tokopedia itu sangat diharapkan sekali. Sebab apa? Tokopedia itu adalah dulunya simbol kebangkitan digital Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama didirikan oleh anak bangsa. Kemudian jargonnya juga membangun eksistensi UMKM. Kemudian mengusung semangat demokrasi perdagangan Indonesia. Namun naasnya hari ini Tokopedia kehilangan pamor, kalah bersaing, diserap dan dikucilkan dalam struktur besar bernama Goto, gabungan Gojek dan Tokopedia yang kini juga terjebak dalam tekanan pasar, PHK massal, dan tekanan investor global. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Indonesia? Mengapa seakan perusahaan-perusahaan besar itu jatuh secara satu persatu seperti itu? Jadi dalam pandangan filsafat teknologi, kemajuan itu apa namanya? Inovasi adalah kemajuan. Tokopedia pernah dipuja sebagai inovasi lokal, tapi apakah semua inovasi berarti kemajuan seperti itu? Jadi Heidegger itu pernah mengingatkan kepada kita semua bahwa teknologi bukan hanya alat, ia adalah cara manusia untuk memandang dunia. Dan bahaya terbesar adalah saat manusia menjadi alat dari alat itu sendiri. Contohnya Tokopedia ini. Tokopedia menciptakan ruang pasar digital, tapi akhirnya menjadi alat bagi investor untuk mengontrol data dan perilaku ekonomi lokal. Jadi apalagi menjadi instrumen dari sistem yang lebih besar, yaitu kapitalisme digital global yang sungguh sangat kejam sekali terhadap lokal ya. Jadi dengan masuknya investasi besar dari SoftBank, Alibaba, kemudian Temasek dan lain-lain, Tokopedia bergeser dari platform rakyat ke platform modal. Itu kesalahannya. Hasilnya apa? Hasilnya dari semua itu, algoritma dan kebijakan tidak lagi berpihak pada UMKM. Produk luar membanjiri pasar dalam negeri. Data konsumen Indonesia dikuasai asing. Dan akhirnya Tokopedia bukan lagi kita, bukan lagi milik kita, bukan lagi Indonesia yang digembur-gemburkan dahulu, melainkan bagian dari mereka, bagian dari asing. Waduh, ini gawat sekali. Tokopedia menjadi contoh klasik dari tesis Noami Klein. Kapitalisme tidak membangun dari bawah, ia masuk lewat akuisisi, lalu menghapus identitas lokal. Itu yang terjadi, banyak yang terjadi di Indonesia. Jadi sekarang itu Goto sedang krisis identitas, krisis ekonomi digital. Ketika Tokopedia digabung ke dalam Goto, yang terjadi bukan sinergi, tapi kebingungan identitas bisnis. Apakah ia marketplace, layanan transportasi, fintech? Apakah fokusnya rakyat atau investor? Jadi bingung kan? Alih-alih menguat, Goto mengalami PHK besar-besaran, penurunan valuasi besar-besaran, kemudian eksodus pengguna dan pedagang ke platform luar seperti Shopee dan TikTok Shop. Ini sungguh sangat miris ya. Kemudian Frank Reed pernah menyebut ini sebagai kehendak untuk saat sesuatu kehilangan jiwa, yang tersisa hanyalah struktur kosong yang menunggu waktu dan roboh. Dan itu terjadi pada Tokopedia. Tokopedia kehilangan jiwa, yang ada hanya badannya. Hilangnya kedaulatan digital Tokopedia ini.
Kejatuhan Tokopedia adalah simbol dari gagalnya Indonesia membangun kedaulatan digital sendiri. Ya, kita menyerahkan semuanya, infrastruktur, kemudian data, kemudian konsumen dan bahkan logistik ke tangan korporasi asing. Jadi Jean Baudrillard itu pernah mengatakan, menyebut ini sebagai era simulakra, ketika yang lokal hanya menjadi simulasi identitas, padahal isinya sudah global dan dikendalikan dan keluar oleh asing. Jadi Indonesia gimana ya? Apakah tidak sayang juga? Jadi apakah Tokopedia ini sudah disabotase seperti itu? Sebenarnya Tokopedia tidak kalah karena kualitas. Ia kalah karena tidak mampu bertarung melawan pembakaran uang asing. Terlalu patuh pada IPO dan pasar saham, dan terjebak dalam struktur yang memaksa ekspansi terus-menerus walaupun tanpa. Jadi filsuf itu, salah satu filsuf menyebut ini, saya lupa namanya, sebagai kegagalan sistemik. Ketika kegagalan bukan akibat kesalahan individu, tapi desain sistem itu sendiri. Jadi sistem yang membuat ia hancur sendiri, bukan kesalahan individu. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ini? Ya, Tokopedia ini kan cermin dari semua mimpi digital Indonesia sebenarnya, yang tak sempat selesai. Ia dimulai dengan semangat kemandirian, lalu perlahan dilebur dalam global hingga akhirnya runtuh, bukan dengan letusan tapi dengan diam yang berkepanjangan, diam-diam yang berkepanjangan, yang dulu disebut startup lokal, kini tak lebih dari toko kosong dalam etalase global. Jadi ketika kita merefleksikan pada akhirnya Tokopedia tidak benar-benar mati sebenarnya, tapi ialah kehilangan jiwanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang tersisa hanya struktur digital yang kini tidak tahu lagi untuk siapa ia dibangun, dan kehilangan identitasnya pada saat ini. Makanya kemudian banyak customernya pindah ke Shopee dan platform lain yang lebih terarah. Nah, ya jadi kasihan juga ya. Stop. Ya sudah. Semoga Tokopedia ini menjadi terselamatkan, sebab dulu dia digembur-gemburkan sebagai kebangkitan platform digital dari Indonesia yang sangat dibanggakan oleh kita semua. Ya, akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.